Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang sudah saya sampaikan atau materi yang sudah saya share minggu kemarin, dan untuk hari ini saya akan jelaskan detailnya. Apa itu mail server? Mail server itu adalah sebuah program berbasis cloud computing dalam layanan internet yang digunakan untuk melayani pengiriman ataupun penerimaan email via jaringan server mail yang sama. Jadi mail server itu menggunakan dasar layanan client server, di mana nanti klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Fungsi dari mail server itu sendiri yaitu untuk mengirim email yang nanti dibuat dari mail server lokal ke sebuah mail server remote. Nah, selain berfungsi mengirim email, mail server itu juga bertugas untuk menerima email menggunakan protokol POP atau IMAP. Nah, salah satu aplikasi POP dan IMAP server yang sering digunakan itu adalah Courier dan juga Dovicout. Ya, cuma nanti untuk praktikumnya kita pakai yang Courier karena yang paling sering digunakan. Kemudian Courier IMAP itu merupakan software yang digunakan untuk mengambil email yang ada pada server mail. Itu merupakan fungsi dari mail server. Selanjutnya ada mail server dan juga ada web mail server. Nah, untuk web mail server itu adalah aplikasi email client yang berbasis web. Nah, di sini kelebihan dari webmail itu bisa digunakan di mana saja, kapan saja, asalkan user terkoneksi ke internet ataupun ke server. Nah, mail server itu sebuah servernya. Nah, aplikasi yang digunakan untuk mengakses mail servernya itu adalah webmail. Oke, jangan sampai tertukar antara pengertian mail server dan juga webmail server. Selanjutnya untuk contoh dari webmail server yang biasa digunakan itu diantaranya ada Roundcube, Squirrel Mail, Horde, dan juga Rainlog. Nah, di mana untuk logo-logo yang biasa ditampilkan ketika kita mengakses webmail server pada Linux itu biasanya di sini. Ada tupai sini, kemudian Roundcube seperti ini, Rainlog sini, dan Horde seperti ini. Jadi ketika nanti kita praktikum, kita menggunakan webmailnya menggunakan Squirrel Mail. Ini ya, tampilannya seperti ini. Selanjutnya ada yang namanya protokol email. Ada 3 protokol utama yang ada pada mail server untuk mengirim email, yaitu ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, ada POP3 atau POP3 gitu ya, Post Office Protocol version 3, dan juga IMAP. Nah, ini protokol utama dari mail server yang digunakan dalam mengirim sebuah email. Ada 3. Ingat-ingat ya, SMTP, POP3, dan juga IMAP. Kita masuk ke SMTP. Itu merupakan suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke sebuah server, sebelum akhirnya nanti dikirimkan ke server email penerima. Nah, proses ini dikontrol dengan Mail Transfer Agent atau MTA yang ada dalam sebuah server email kita. Nah, SMTP itu secara umum berjalan pada port default-nya yaitu port 25, yaitu tanpa dienkripsi ya atau tanpa keamanan. Kemudian jika nanti berjalan menggunakan secure atau keamanan, itu berjalan pada port 426. Cuma untuk standarnya itu ada di port 25. Selanjutnya ada Post Office Protocol version 3 atau POP3. Itu merupakan versi terbaru dari protokol standar untuk penerimaan email.
di mana POP3 itu merupakan protokol client server, ya. Email dikirimkan dari server ke email lokal. Nah, perlu kalian ketahui, yang namanya POP3 itu adalah atau POP3 protokol komunikasi satu arah, yang artinya data diambil dari server dan dikirimkan ke email lokal di perangkat komputer kita. Dan secara defaultnya untuk port POP3 yaitu ada pada port 110. Ya. Kemudian jika nantinya diubah menggunakan secure, nama lainnya jadi POP3S atau POP3S secure ya. Jadi berjalannya pada port 995. Tapi secara defaultnya 110. Selanjutnya ada IMAP, Internet Message Access Protocol. Sama seperti halnya dengan POP3, yaitu digunakan untuk mengirimkan email ke local mail. Cuma di sini IMAP itu merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada local mail yang dikirimkan ke server. Kemudian untuk port IMAP secara defaultnya itu berjalan pada port 143 ya. Untuk secure-nya 993. Hampir sama POP3 dan juga IMAP. Cuma POP3 itu komunikasi satu arah dan IMAP itu komunikasi dua arah. Oke, saya ulang kembali. Jadi protokol email itu ada 3, yaitu SMTP, ada POP3 atau POP3 dan juga IMAP. Oke, saya lanjutkan. Kemudian komponen mail server itu ada 3. Di antaranya yaitu ada MUA, Mail User Agent, MTA atau Mail Transport Agent, dan yang ketiga ada MDA, Mail Delivery Agent. Kemudian untuk Mail User Agent sendiri atau MUA itu merupakan program untuk membaca email, menerima serta perintah-perintah untuk membuat dan mengirimkan pesan. MUA ini juga disebut sebagai email reader atau pembaca email. Ya. Selanjutnya ada Mail Transfer Agent atau MTA, merupakan salah satu komponen mail server yang bertugas untuk mengurus bagian program pengiriman email. Ya, ada menerima dan memproses email, menentukan alamat tujuan, dan juga menggunakan daftar distribusi untuk mengirimkan salinan pesannya. Selanjutnya ada MDA, itu merupakan bagian program dari mail server yang bertugas sebagai agen pengiriman pesan email. Ya, MDA ini memiliki dua komponen, yaitu ada database dan juga delivery agent. Database sendiri itu berisi saluran atau jaringan untuk mengirimkan pesannya, sedangkan delivery agent itu bertugas untuk mengirimkan pesan email sesuai dengan jaringan yang dipilihnya. Nah, secara umum untuk cara kerja mail server itu pada dasarnya adalah sending email atau mengirim email dan receiving email. Ada menerima dan juga mengirim. Dua pekerjaan itu dilakukan dengan menggunakan protokol email standar. Ya, yaitu untuk protokol SMTP di mana itu bertugas untuk mengirimkan pesan dan menangani permintaan surat keluar yang berjalan pada port 25. Yaitu fungsi dari SMTP. Selanjutnya di mana protokol IMAP dan POP3 bertugas menerima pesan dan kemudian memprosesnya yang masing-masing dari IMAP itu pada port 143 dan POP3 itu berjalan pada port 110. Jadi ketiga protokol email itu berjalan semua. Ya, diingat-ingat SMTP untuk mengirim pesan, IMAP dan POP3 untuk menerima pesan. Itu cara kerja mail server. Nah, untuk jenis-jenis mail server itu ada beberapa di situ.
Yang nanti paling kita bisa pakai itu ada Postfix dan juga Squirrel Mail. Ya, di antara mail server ada Sendmail, Postfix, Qmail, Zimbra, dan Squirrel Mail. Itu nanti kita pakai Postfix dan juga Squirrel Mail. Ya, yang nanti Squirrel Mail itu bisa kita gunakan sebagai webmail servernya. Dan yang terakhir, dari materi mail server dari atas sampai sebelumnya, konsep mail server dan webmail sebenarnya itu ada beberapa perbedaan yang harus kalian pahami supaya tidak keliru pengertian dan fungsinya. Yaitu perbedaan mendasar antara webmail dan mail server ada pada pengertiannya atau penggunaannya. Di mana webmail itu hanyalah merupakan front end dari mail server, di mana mekanismenya itu terdapat pada mail server, bukan pada web mailnya. Nah, secara mudahnya, tujuan utama dari webmail itu adalah memudahkan user dalam mengakses mail server. Nah, nanti tanpa adanya mail server, secara otomatis webmail server tidak berguna sama sekali. Namun sebaliknya, jika memiliki mail server tanpa webmail server, maka mail servernya pun tetap dapat bekerja. Jadi sama saja yang namanya mail server itu sebagai pusat emailnya. Nah, untuk pengujian mailnya menggunakan website itu bisa menggunakan web mail. Walaupun nantinya misalkan kita tidak ada web mail, mail servernya itu tetap bisa berjalan atau bisa digunakan. Sebaliknya, kalau hanya ada web mail tanpa ada mail server, itu sama saja tidak ada artinya atau email servernya tidak dapat berjalan. Webmail akan mengakses apa? Karena tidak ada mail servernya. Oke, itu konsepnya ya. Bisa kalian pahami, bisa kalian cerna, kemudian dibaca ulang terus di situ supaya nanti di pertemuan selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara mengkonfigurasi mail server di mana di situ berbasis client server pada Linux Debian di mana nanti kita akan menggunakan kliennya adalah Windows seperti di praktikum sebelumnya. Oke, untuk pertemuan sebelumnya itu saya ada penugasan atau pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab di penugasan. Kita bahas bersama, ada 5 pertanyaan. Pertama yaitu webmail server adalah aplikasi email klien yang berbasis web. Sebutkan contoh perangkat lunak webmail yang kamu ketahui. Nah, di situ untuk webmailnya ada berbagai macam. Ada Squirrel Mail, Roundcube, Horde, dan juga Rainlove. Nah, ini sudah kita bahas di materi sebelumnya atau materi yang tadi saya sampaikan. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, webmail hanyalah merupakan front end. Nah, ini konsep dari webmailnya ya. Dari mail server, di mana mekanismenya terdapat pada mail server dan bukan pada webmailnya. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan front end? Nah, front end di situ adalah sebuah bagian dari website yang menyuguhkan tampilan kepada user atau tampilan depan websitenya. Nah, nanti ketika kalian berkecimpung di dunia web development, itu pasti nanti ada istilah front end dan juga back end. Front end itu untuk tampilan websitenya, kalau back end itu untuk orang yang coding, yang mengurusi tentang coding HTML, CSS, JavaScript, dan sebagainya. Nah, bagian ini dibangun menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Sehingga sebuah URL website itu bisa berfungsi dan menampilkan website yang baik.
Jadi front end itu adalah tampilan depan dari sebuah websitenya. Tampilan yang sering kalian lihat ketika membuka sebuah website. Itu istilahnya adalah front end. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3, fungsi lain dari mail server adalah untuk menerima email menggunakan protokol POP atau IMAP. Nah, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan protokol POP3? Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, itu merupakan protokol client server di mana email dikirimkan dari server ke email lokalnya. Nah, di situ digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email tanpa menyimpan salinannya di server. Nah, itu adalah pengertian dari POP3. Nah, di sini merupakan protokol komunikasi satu arah. Oke, itu protokol POP3. Pertanyaan yang keempat, mail server memiliki beberapa hal yang penting sebagai komponen dasar pendukung serta pengoperasiannya. Salah satunya adalah MTA. Nah, di situ pertanyaannya jelaskan secara singkat apa itu Mail Transport Agent. Nah, di situ bisa kalian baca. Sebelumnya, itu merupakan salah satu komponen mail server yang bertugas untuk mengurus bagian program pengiriman email. Paham ya? Itu fungsi atau penjelasan singkat dari MTA. Dan yang terakhir, sebuah aplikasi yang menerima email dari user lokal maupun pengirim remote dari jaringan lain itu disebut dengan mail server. Oke ya, itu pembahasan penugasan materi mail server sebelumnya. Ada 5 pertanyaan, semoga kalian paham, ada gambaran. Nah, kemudian untuk penugasan di mata pembelajaran hari ini, itu silahkan kalian klik link di bawah ini. Ya, penugasan pemahaman mail server kedua, silahkan kalian kerjakan karena untuk kehadiran kalian saya ambil dari penugasan dan hasil jawaban kalian mengerjakan ini. Silahkan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Oke, kemudian untuk materi hari ini bisa kalian download pada link di bawah ini. Atau ketika kalian sudah mengerjakan penugasan, nanti untuk materi lengkapnya bisa kalian download. Oke, untuk mata pelajaran administrasi sistem jaringan sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.